Pernahkah Anda terpikirkan mengapa perusahaan besar seperti Netflix atau Spotify seolah-olah bisa membaca pikiran kita? Mereka tahu kapan kita akan mulai bosan dan mereka tahu persis kapan kita berencana untuk berhenti berlangganan. Bahkan sebelum kita benar-benar menekan tombol cancel. Nah, di dalam dunia bisnis, fenomena ini disebut dengan customer churn, yaitu kehilangan satu pelanggan. Mungkin terdengar sepele, tapi bagi sebuah perusahaan besar, ini merupakan kebocoran pendapatan yang bisa berakibat fatal jika tidak segera dideteksi. Halo, saya Iqra Fauzan Akbar, dan dalam penelitian ini, saya tidak hanya akan melakukan pengolahan data, tetapi saya juga di sini akan membangun sebuah radar cerdas menggunakan 3 algoritma yang terkenal kuat saat ini. Yang pertama itu ada XGBoost, LikeGBM, dan yang terakhir adalah CatBoost. Dan untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja beralih kepada tab selanjutnya, yaitu penjelasan pada aplikasi VS Code. Baik, kita sekarang telah berhasil masuk ke aplikasi VS Code-nya untuk mendemokan kode dari model yang telah saya buat. Nah, untuk tahap pertamanya di sini kita mulai dari proses import dari semua library yang dibutuhkan untuk model saya seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan juga warning sebagai pemberi peringatan jika ada kesalahan. Nah, untuk tahap keduanya di sini kita lihat adalah tahap pembacaan file dataset. Ini kita lihat dataset saya bernama Telco Customer Churn dan dilanjutkan dengan df.info berfungsi untuk menampilkan info-info dari kolom dan juga baris yang terdapat di dalam dataset saya. Di sini kita lihat 7043 entries yang dimana ini merupakan jumlah baris dari dataset saya dan juga kolomnya di sini berjumlah 33 kolom. Ini kita lihat. Dan di sini kita lihat ada ringkasan dari berapa jumlah tipe data yang ada dalam kolom saya. Di sini float berjumlah 3, integer 6, objek 1 dan juga string 2. Selanjutnya sini kita masuk kepada proses pre-processing data. Nah, sini kita mulai dari total charge, ini kita ubah dari menjadi numerik. Sini kita lihat total charge mana di sini. Nah, di sini total charge ini menjadi objek, kita ubah menjadi numerik. Dan untuk nilai kosongnya di sini kita ubah menjadi mediannya. Nah, kenapa sini saya tidak menggunakan mean? Karena jika menggunakan mean, mungkin jika ada data yang outlier, dia nilainya akan sangat jauh dari nilai-nilai lainnya. Selanjutnya drop column. Nah, di sini akan melakukan drop kolom pada yang tidak dibutuhkan untuk model saya. Ini kita lihat customer ID, country, state, city, sini kurang berguna untuk saya. Dan sini kita lihat saya menghapus churn label juga churn traceland karena ini merupakan sudah kunci jawaban dari dataset saya, dan jika saya memasukkannya maka model saya akan lebih menghafal daripada belajar. Selanjutnya kita masuk pada tahap encoding. Saya menggunakan label encoding yang akan mengubah objek dan string menjadi 0 dan juga 1. Nah, sini kita lakukan pembagian fitur dan juga target, X sebagai fitur, Y sebagai target, dan lakukan standarisasi. Nah, standarisasi sini berfungsi untuk memperkecil gap antara nilai dari kolom. Misalnya di sini nilai antara 7.000 dan 10.000 saya kecilkan menjadi gap antara 0 dan juga 1, atau biasa kita sebut juga dengan standar deviasi. Ini adalah merupakan distribusi churn. Di sini kita lihat T-nya di sini lebih banyak dari churn, dan juga top 10-nya ini kita lihat dengan churn value-nya yang paling tinggi di sini korelasinya. Nah, sini kita lakukan 3 variasi split di sini, train 70%, testing 30%, dan 80% training, 20% testing, dan yang terakhir ada 90% training dan 10% testing. Nah, sini kita lihat adalah pada bagian hyperparameter. Nah, ini adalah bagian paling penting dari kode saya. Nah, karena di sini merupakan tempat di mana saya dapat menyeting atau meningkatkan akurasi dari model saya.
Selanjutnya di sini kita lihat, nah ini pada detail performa per kelas di sini kita bagi 0 dan 1, 0 stay, 1 adalah churn. Nah, ini kita lihat precisionnya 97, recall-nya 0,92. Nah, di sini saya jelaskan pada conversion matrix. Nah, makna dari 1423 dan 2129 ini merupakan karena dia 0 sini adalah stay, dari 1552 orang yang stay, maka 1423 yang ditebak benar dan 129 yang salah. Nah, dan yang di bawahnya ini 47 dan 514 merupakan dan sini 561 merupakan jumlah orang. Dari 561 jumlah orang cer, sebanyak 514 berhasil ditebak dan hanya kelewatan 47 saja. Nah, di sini kita lihat adalah peringkat algoritma dan akurasi tertinggi di sini dipegang oleh XGBoost dengan split rasio 90% dan juga 90% training dan 10% testing. Ini kita lihat. Nah, di sini seperti dalam tabel ini, dalam model saya tidak ada yang overfitting, ada ini tapi cuma overfitting ringan, tapi masih bisa ditoleransi. Nah, kita lihat, dan di sini dengan status good fit paling tinggi atau dengan kata lain gapnya paling rendah dipegang oleh IBM dan split rasio 90/10. Nah, di sini saya menggunakan analisis real life jika model saya diterapkan di lapangan. Nah, di sini jika churn core-nya 85, otomatis dia di sini akan dideteksi akan kabur atau churn. Nah, ketika saya ubah menjadi 20 di sini, nah maka dia akan loyal karena nilai churn score-nya itu rendah. Nah, kita lihat sini ada Smotomic. Nah, sini Smotomic untuk menyimbangkan data yang tadi. Nah, kita lihat di sini. Data yang sebelumnya tidak seimbang menjadi seimbang dengan jumlah 5066 di kedua sisi. Nah, pertanyaannya mengapa saya sini menggunakan Smotomic, tidak menggunakan Smot saja? Nah, karena kalau menggunakan Smot saja itu dia hanya melakukan penyimbangan data. Sedangkan jika saya menggunakan Smotomic, selain menyimbangkan data, dia juga akan melakukan cleaning atau pembersihan data sehingga dataset saya lebih siap digunakan untuk melatih model-model dari mesin learning saya. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.